Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 5 yang membahas tentang getting data from the web atau mengambil data dari web dengan membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Movie, yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai penggunaan library HTTP, menjalankan data JSON dan mengubahnya menjadi objek model, menambahkan list view untuk menampilkan data, dan pembahasan mengenai perpindahan layar atau screen. Pada aplikasi ini juga terdapat sebuah icon yang digunakan untuk penelusuran film, dan juga pada aplikasi ini dapat melihat detail film tersebut, yaitu icon yang saya maksud adalah icon ini, dan detailnya yang saya maksud ketika diklik maka dia akan muncul detail dari film ini. Untuk mengambil data film, kita menggunakan the Move Database API. Langsung saja ke penjelasan programnya. Yang pertama, untuk program ini kita harus menginstal atau mendownload library HTTP terlebih dahulu dengan cara klik terminal bagian sini, kita tambahkan cmd. Sini kita masukkan Flutter pub add http, enter. Karena saya telah melakukan penambahan library HTTP sebelumnya, maka hasilnya seperti ini. Tapi jika yang belum menambahkan library HTTP, maka dia akan mendownload library HTTP tersebut. Untuk mengeceknya, kita bisa lihat di bagian file pub/spec.yml. Pada bagian ini, di bagian dependencies terdapat HTTP dengan versi 0.13.4. Baiklah, setelah itu kita akan membahas. Di sini terdapat 5 file untuk membuat aplikasi ini, yaitu terdapat file main.dot, http_helper.dot, movie_detail.dot, movie_list.dot, dan movie.dot. Pada aplikasi ini, pertama-tama kita membuat sebuah file, yaitu http_helper.dot. Pada file ini kita membuat sebuah kelas, yaitu kelas http helper dengan isi 5 buah tipe data final string dengan variabel URL key, URL base, URL upcoming, URL language, dan URL source base. Pada URL key terdapat API key. Ini yang tadi kita maksud mengambil data film untuk yang digunakan untuk tampilan dari data film yang ada di sini. Jadi kita tidak membuatnya satu-satu, tapi kita mengambilnya dari sebuah website, yaitu dengan menggunakan API key. Di sini juga terdapat URL base, yaitu alamat dari webnya, dan terdapat
URL upcoming, URL language yaitu bahasanya. Sini kita menggunakan bahasa Inggris. Untuk language bahasa Inggris dia menggunakan simbol EN, sedangkan Indonesia dia menggunakan ID. Ya, ID. Selanjutnya final string URL source base. Ini dia memanggil URL search pada themovedatabase.org. Jadi di sini dia memanggil ketika kita memasukkan atau mengklik icon source atau penelusuran, maka yang dipanggil adalah link ini atau URL ini. Bagaimana kita mendapatkan API key ini? Kita masuk ke dalam webnya, yaitu mengunjungi themovedb.org. Di sini sudah saya buka themovedb.org. Pada pertama sekali kita disuruh mendaftar agar bisa masuk ke dalam TMDB ini atau themovedb.org ini. Di sini saya sudah mendaftar. Ini profil saya. Selanjutnya bagaimana kita untuk mendapatkan API tersebut? Caranya dengan menuju pengaturan, lalu menuju API. Karena saya sudah mendaftar, maka API saya langsung keluar di bagian sini. Dan ini contoh pemakaian API-nya. Sedangkan jika yang belum mendaftar, dia akan masuk ke pilihan developer atau profesional. Itu kita pilih developer saja dan sesuaikan isi data yang kita butuhkan. Oke, setelah itu kita memuat sebuah fitur yaitu operasi yang digunakan untuk menjalankan operasi asinkronus di Flutter. Kita menggunakan fitur yang digunakan untuk mewakili nilai potensial. Di sini dia bertipe data list untuk fiturnya. Sebenarnya yang pertama-tama kita buat yaitu fitur get upcoming. Jadi di sini saya menjelaskan yang bagian fitur list get upcoming terlebih dahulu. Asinkronus. Di sini terdapat string, tipe data string, final string dengan variabel upcoming yang menampung URL base, URL upcoming, URL key, URL language. Jadi string upcoming ini menampung dari beberapa URL yang terdapat di sini. Setelah itu dia memanggil variabel HTTP, yaitu yang dipanggil melalui library HTTP yang telah kita install tadi untuk mengeksekusi URL yang telah kita buat ini. Jadi di sini http.response, di dia merespons HTTP dengan variabel result dengan isi await http.get dalam kurung query.press upcoming untuk memanggil upcoming yang ini, manggil URL yang berada di dalam upcoming. Selanjutnya kita buat sebuah percabangan yang isinya result.status code sama dengan http status.ok. Jadi jika fungsi ini benar, maka yang dijalankan adalah ini.
Dan jika dia salah atau else, maka yang dijalankan adalah ini. Di sini terdapat variabel final JSON response yang berisikan JSON decode dengan result.body. Di sini juga terdapat selanjutnya menjalankan final movies map JSON response berisi result dan list movies dengan movie map yang di dalamnya terdapat i menuju movie.from JSON i dot to list. JSON adalah singkatan dari JavaScript Object Notation, yaitu suatu format ringkas untuk pertukaran data. Jadi JSON ini kita gunakan untuk pertukaran data. Dan selanjutnya kita mengembalikan movies-nya tadi. Kembalikan movies. Jika dia salah, maka dia akan mereturn urlk.codeUnits. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur bagian finmoves. Sebenarnya ini ditambahkan pada bagian akhir karena ini dimanfaatkan untuk mencari film atau search yang terdapat pada modul, yaitu di bagian akhir. Seperti tadi, di sini juga terdapat final string dengan variabel query, tapi di sini dia menampung URL search base dan title atau judulnya. Di sini juga terdapat HTTP response result yang berisikan await http.get URL page dengan query. Jadi di sini dia mengeksekusi URL yang berada di query, sedangkan ini dia mengeksekusi URL yang berada di upcoming. Di sini juga terdapat percabangan, yaitu if result status code sama kayak ini sama dengan http status.ok. Dia akan menjalankan sama seperti yang di get upcoming. Begitu juga dengan else-nya. Dengan kode ini otomatis dia akan mengimport data, convert data IO, data http.dat dan movie.dat. Mengapa di sini ada http? Karena dia dari http. Manggil untuk variabel http. Jadi yang http yang berada di sini ini berasal dari http.dat. Selanjutnya kita ke file main.dat. Di file main.dat terdapat kelas myMoves yang mengextend stateless widget. Kelas stateless widget. Di sini juga mengimport file material.dat dan movelist.dat. Itu movelist.dat pada bagian ini. Yang nanti akan kita jelaskan. Di sini juga terdapat void main, method main yang akan menjalankan kelas myMovies seperti biasa. Maka ini akan kita jalankan pertama kali, kelas ini. Selanjutnya kita override dengan widget build with context dengan widget dengan mereturn widget material app yang di dalamnya terdapat the book show checked mode banner yang bernilai false. Kenapa di sini saya kasih ini? Karena ini berfungsi untuk tidak menampilkan banner the book show-nya. Di modul tidak ada ini. Cuman saya menambahkan saja. Karena menurut saya sedikit mengganggu the book show checked mode banner. Tapi kalau tidak kita tambahkan, dia akan muncul di sini yang menutupi ikonnya nanti. Selanjutnya material app ini kita kasih judul title myMovies dengan tema
Time data primary switch colors dot depth orange, yang menunjukkan bahwa tema dari aplikasi ini yaitu berwarna orange. Di sini juga di widget material app juga terdapat home yang berisikan kelas home yang penjelasannya berada di bawah. Kelas home juga mengextend kelas stateless widget yang berisikan widget build context, yaitu mereturn atau membalikan nilai dari kelas movie list. Kelas movie list ini berada di file movie list yang akan kita jelaskan berikutnya. Kita akan ke file movie _list.dat. Di sini pada file ini kita mengimport 3 buah file, yaitu file material.dat pada package Flutter dan http://helper.dat pada package rabuansah_movies. Di sini juga kita mengimport file movie_detail.dat atau yang bagian sini. Pada file ini terdapat kelas movie list yang mengextend stateful widget, yaitu yang dipanggil pada file main.dat tadi. Ini adalah kelasnya, jadi dia memanggil kelas ini. Selanjutnya pada bagian ini terdapat average state move list dengan create state dengan membuat state baru private move list state. Jadi dia membuat kelas baru secara dengan underscore movie list state, yang berarti kelas ini bersifat privat dengan mengextend state move list. Jadi dia menurunkan dari kelas state move list. Di dalam kelas underscore move list state terdapat tipe data string dengan variabel result yang bernilai value. Di sini juga terdapat let http helper dengan variabel helper. Di sini juga terdapat integer, tipe data integer dengan variabel movies count dengan nilai 0, dan di sini juga terdapat let list dengan variabel movies final string dengan icon base yang bernilai link http image tmdb.org. Jadi image-nya berasal dari image link ini. Ketika kita klik follow link, dia akan menuju link tersebut, file found. Pada bagian final string default image juga terdapat link yang memanggil dari image, yaitu image.freeimage.com. Di file ini juga terdapat metode initState yang di dalam terdapat helper atau yang tadi variabel yang telah kita tambahkan tadi, yang di dalamnya terdapat kelas http helper, dan di sini terdapat initialize yang berasal dari sini initialize, dan terdapat support.initState. Di sini kembali lagi terdapat feature sama seperti file yang pertama tadi, yang digunakan untuk kelas asinkronus. Di dalam feature initialize terdapat movies yang berisi list atau kurung siku, berarti list
ya, list. Dan selanjutnya berisi movies yang berisikan await helper.getUpcoming. Movies ini berisikan await helper get upcoming, yaitu mengambil dari fitur yang ini. Jadi fitur ini dipanggil di file move.last.dat pada bagian ini. Dipanggil, selanjutnya dia mengeset state kembali movies count menjadi movies length dan movies yang berisikan movies kembali. Dan mengeset ulang maksudnya. Di sini juga kita tambahkan fitur search yang berisikan teks. Sama seperti yang tadi, dia asinkronus yang berisikan movies await helper, sedangkan ini dia mengambil dari fin movies, mengambil teksnya saja. Bagian fin movies ini di ke file http://helper.dat dia mengambil fin movies. Sama seperti tadi, dia mengeset state ulang movies count-nya dan movies-nya. Ini juga ditambahkan pada bagian akhir pada modul. Selanjutnya di sini juga terdapat variable visible icon yang berfungsi untuk menampung icon source. Jadi nanti kita hanya memanggil visible icon untuk memanggil icon source ini. Di sini juga terdapat widget search bar yang berfungsi untuk memanggil text movies. Ini fungsinya nanti ketika kita klik di bagian app bar ini bisa menampilkan icon source dan movies. Selanjutnya pada widget build atau build context berisikan network image dengan variabel image dan mereturn widget scaffold yang di dalamnya terdapat app bar dengan title, search bar, yang memiliki action, icon, button, yaitu di dalamnya terdapat icon visible icon atau yang telah kita buat tadi, yaitu variable visible icon. Ketika icon visible icon ini atau icon search ini kita klik atau di on press, maka dia akan mengeset state jika this.visibleIcon sama dengan icon search, maka dia akan menjalankan ini. Sedangkan jika dia tidak sama dengan, maka dia akan menjalankan set state yang bagian ini. Apa yang akan terjadi jika diklik? Maka this visible icon berubah menjadi icon cancel, sedangkan search bar berubah menjadi text field. Ketika kita klik paste, maka dia akan menjadi text field, sedangkan icon search tadi berubah menjadi icon cancel. Di dalamnya di dalam text field kita dapat memasukkan text input action, berarti kita dapat memasukkan input text di sini untuk dicari. Makanya di sini terdapat text input action dot search dengan style text atau text style. Warna dari teksnya yaitu berwarna putih, colors dot white dengan font 20 dengan font size 20. Jadi ketika kita klik di sini, maka dia akan keluar keywordnya. Atau kalau lewat laptop, keyboardnya. Di sini bisa kita klik
Oke, dan bisa kita hapus. Selanjutnya ketika kita on sub method string text, maka dia akan nge-search atau mencari penelusuran dari teks yang telah kita tulis atau kita cari. Sedangkan ketika tidak atau kita klik cancel, maka aplikasi akan men-set kembali visible iconnya menjadi icon search kembali, dan search barnya kembali menjadi text movies. Selanjutnya pada bagian body. Pada bagian body terdapat list view .builder yang berisikan item count dan item builder. Pada item count terdapat this .movies count sama dengan 0. Tanda tanya ini berfungsi sebagai if. Jika dia true maka isinya 0, dan ketika dia false maka isinya this .movies count. Pada item builder terdapat build context dengan tipe data integer dan variable version. Di dalam item builder ini juga terdapat percabangan yang jika movies position dot poster pad tidak sama dengan 0, maka yang dipanggil adalah image sama dengan network image yang dalamnya terisi icon base plus movies position dot poster pad. Dan ketika ini sama dengan 0, maka dia akan memanggil image network image dengan default image, atau memanggil ini link ini manggil default image. Dan ketika tadi dia true, dia memanggil ini icon base. Ini dia memanggil icon base plus movies position. Untuk partnya tadi juga berada pada bagian mana tadi ada pad. Selanjutnya yaitu kita mereturn widget card yang di dalamnya terdapat color berwarna putih dengan elevation 2.0 yang terdapat di dalamnya berisikan show list till yang terdapat leading circle avatar, circle lingkaran berarti kan, lingkaran avatar ini dengan background image, backgroundnya image. Ketika kita ubah ini menjadi apa gitu, maka dia tidak lagi bulat, tidak lagi lingkaran leadingnya. Sedangkan bagian title ini dia berisikan teks dari film atau movies position the title. Dia memanggil dari movies position the title, teks untuk titelnya. Seperti ini, Minions, ini kan berbeda. Kalau kita masukkan satu-satu ini ribet jadinya. Jadi ini fungsinya, dia tuh memanggil title dari movies position dari link API tadi. Itu. Selanjutnya yaitu subtitle, yaitu yang berada di bawah titlenya ini terdapat teks. Di sini kita tambahkan rilis. Jadi pada tahun berapa dia rilis? Pada tahun berapa dia rilis? Di sini kita tambahkan movies position .release date. Jadi dia akan mengambil atau memanggil data dari web tersebut, baik itu data titlenya, release date-nya, waktunya, maupun fontnya. Dan plus font di sini juga terdapat fontnya. Jadi ini tidak ditambahkan satu-satu, melainkan mengambil dari web. Itulah fungsinya tadi. Itulah materi kita pada video penjelasan ini.
Kenapa di sini itu string? Karena void of age ini kan angka, dia integer, kita jadikan string. Selanjutnya ketika kita on tab atau kita klik, maka material page rootnya menuju ke material page root yang berisikan builder menuju move detail, menuju kelas move detail yang di dalamnya terdapat movies position. Dan selanjutnya dia akan terdapat navigator.push context route. Jadi ketika kita klik salah satu dari film ini, dia akan menampilkan move detailnya. Move detail dengan memanfaatkan navigator push. Saat kita back, maka dia akan kembali ke posisi awal. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan pada bagian move detail. Pada file move detail.dart. Pada bagian move detail.dart ini kita mengimport dua buah file, yaitu pada bagian package flutter material.dart dan mengimport move.dart. Ini yaitu file yang bagian ini yang nanti akan kita jelaskan. Di dalam file ini terdapat kelas move detail yang mengextend kelas stateless widget yang di dalamnya terdapat final movie dan terdapat cons movie detail yang terdapat this move yang terdapat this .move. Juga terdapat final string img pad yang berisikan link image tmdb org. Selanjutnya dia mengoverride widget build dan build context pada string, dan di sini terdapat string pad. Kita buat tipe data string dengan variable pad. Di sini kembali terdapat percabangan, yaitu ketika move.posterPad tidak sama dengan 0, maka pad sama dengan img pad plus move.posterPad. Maka padnya sama dengan ini. Jika dia sama dengan 0, maka padnya akan berisikan http free image yang sama kayak tadi di bagian move list. Move underscore list. Di sini pada bagian widget build contextnya juga terdapat tipe data double dengan variabel height yang berisikan media query of context.size.height yang mereturn widget scaffold yang di dalamnya terdapat bar dengan bar. Jadi ketika kita klik pada bagian move file move.list.dart, dia akan ke move detail. Dia akan ke sini. Maka kita membuat kembali tampilan dari screen-nya. Dia akan menuju screen ini. Maka pada screen move detail ini kita tambahkan bar kembali dengan detail atau judul teks yang mengambil dari move title. Jadi ketika kita klik, judulnya itu kita panggil dari data web sesuai dengan nama yang telah kita klik tadi. Bagian body-nya atau bagian isi dari screen-nya, yaitu kita tambahkan widget single child scroll view yang berfungsi ketika kita scroll, yang berfungsi untuk dapat di scroll pada bagian move detail. Kalau tidak kita tambahkan ini, maka dia akan error atau overflow. Di bagian body single child scroll view juga terdapat widget center. Kita klik, kita masuk ke move detailnya saja. Ya, ini dia dapat di scroll.
tadi ya, dapat di scroll dengan widget dan ditambahkan widget center. Ini gambarnya berada di tengah-tengah dan ini juga berada di tengah-tengah ini teksnya center, cuman dia masih rata kiri untuk shieldnya karena ini aturannya di text line bukan di bodinya lagi. Untuk selanjutnya yaitu kita tambahkan widget kolom yang berisikan dua kontainer. Ini kontainer 1, yang ini kontainer 2. Kontainer 1 berisikan padding dengan @inch al 16 atau jaraknya. Semua jaraknya 16 dengan tinggi, jumlah tinggi ini dibagi 1,5, bukan dibagi 1,5 dari tinggi ini gitu, dengan isi image.network dalam kurung pad itu berisikan ini. Jadi dia mengambil gambar ini. Dan kontainer yang kedua berisikan padding dengan inch only. Pada bagian leftnya dia 16 dan bagian rightnya dia juga 16. Kalau bagian padding yang pertama kan dia semua atau all 16. Kalau only ini berfungsi untuk bisa kita kostum, apakah mau left, right, button atau top. Di sini button sama topnya dia berarti default atau 0. Ini tidak ada jarak ini karena dia tidak diatur. Dengan isi text move.overfly yang mengambil dari data dari web, teks mengambil data dari web, deskripsi dari film tersebut. Oke, itu saja untuk file move_detail.dat. Selanjutnya kita ke file yang terakhir yaitu movie.dat. Di dalam file ini yang sudah kita panggil tadi di beberapa file terdapat kelas movie dengan bermacam-macam tipe data. Di sini terdapat tipe data let integer, let string, let double. Di dalam kelas movie ini terdapat let integer dengan variabel id, let string dengan tipe data string dengan variabel title, tipe data double dengan variabel favorites, tipe data string, release date. Nah, yang tadi kita panggil nih release date, yang mengambil data dari release date. Overview yang juga tadi kita gunakan title, favorites, poster pad. Nah, ini poster pad yang tadi kita gunakan juga. Dia bertipe data string karena dia teks kan. Favorites dia double karena dia angka ini, maka tadi kita ekspor ke to string. Pada kelas move ini kita deklarasikan ulang dengan this.id, this title, this favorites, this set, this overview, dan this poster pad. Pada kelas move ini dia mengambil data dari from JSON map, string, and dynamic. Di sini kita menemukan tipe data dynamic, yaitu tipe data yang belum pasti. Di sini juga terdapat variable preset.json yang di dalamnya terdapat this id. Sebenarnya kalau versi terbaru dia tidak perlu menggunakan this sini karena di sini sudah dideklarasikan. Tapi ya seperti kayak di modul kita tambahkan saja this.id. Sini ya terdapat .g4 file this id preset.json and
dapat di dalamnya terdapat ID di sini, title di dalamnya terdapat presentation title, ada variable void phrase juga terdapat presentation per phrase dikali 1 titik 0, karena sebenarnya pada linknya itu, pada webnya bukan linknya, itu dia, kita buka popular dulu, sebenarnya dia 67%. Kalau Minions The Rise of Gru kan mana dia tadi, nah ini dia rilisnya pada 29 Juni tahun 2022, 29 Juni tahun 2022. Di sini 75%, sedangkan sini 7,5. Ini fungsinya dari dikali 1.0. Kalau tidak, dia di sini akan fungsinya 75. Nah, gitulah kira-kira. Selanjutnya this release date preset JSON, itu memanggil release underscore date. Ini fungsinya memanggil ini nih, rilisnya pada tahun berapa. Overview itu ketika kita klik, ini overview-nya atau deskripsi dari filmnya, yaitu poster pad, preset JSON, poster padnya saat ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari aplikasi Movie ini. Mungkin cukup lama ya penjelasannya. Semoga dapat dimengerti. Mungkin itu saja. Oh ya, kita akan mencoba lebih dalam file ini. Sudah pukul 9 ya guys ya. Di sini judulnya Movies dengan 20 film terbaik atau terpopuler. Ketika kita klik, dia akan muncul sebuah padding, ini image, yang ini overview atau deklarasinya. Ketika kita klik icon search-nya, dia akan ke text field. Ketika kita cari di sini Minion dan kita search atau on submit yang tadi, maka otomatis dia mencari film-film Minion. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, dapat menambah ilmu dari kawan-kawan yang menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.